Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita fokuskan pada materi identitas penjumlahan dan pengurangan sudut. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 138 sampai 140 untuk siswa kelas 11 SMA. Eksplorasi. Menemukan identitas penjumlahan sudut untuk kosinus. Nomor 1, perhatikan gambar 3.43. Pada gambar terdapat busur-busur dengan panjang B, A ditambah B, dan negatif A, yang dimulai dari titik P0, 1,0. Kita perhatikan gambar 3.43 ini. Dari titik PO ke Q1, panjang busurnya adalah B. Q1, P1, panjang busurnya A. Maka panjang busur P0 ke P1 adalah A ditambah 1. Sedangkan panjang P0 ke Q0, panjang busurnya adalah negatif A. Jelaskan mengapa titik P1, Q0, dan Q1 secara berturut-turut memiliki koordinat cos A ditambah B, sin A tambah B, cos negatif A, sin negatif A, dan cos B, sin B. Kalau kita perhatikan gambar ini, rumus panjang busur sama dengan jari-jari dikali theta. Misalkan ini adalah sudutnya. Sedangkan jari-jarinya karena 1, maka panjang busur sama dengan sudut tersebut. Sekarang kita perhatikan P1. P1 ini terdiri dari OQ, besar sudut P0O dan Q1 adalah B, Q1O P1 besar sudutnya adalah A. Sehingga untuk P1 titiknya adalah X, Y. X-nya sama dengan, misalkan di sini XP cos theta. Sudutnya PO, O, dan P1 A ditambah B, sehingga cos A ditambah B. Sedangkan Y-nya yaitu sin theta. Sin tetanya A ditambah B. Sehingga titik P1 X-nya adalah cos A ditambah B, Y-nya adalah sin A ditambah B. Sekarang kita perhatikan titik Q0 atau Q0. Untuk Q0 titiknya juga sama X, Y. X-nya untuk Q0 X di sini adalah cos theta. Sudutnya adalah negatif A, sehingga sama dengan cos negatif A. Sedangkan YQ-nya sin theta, sudutnya sin negatif A. Sehingga titik Q0 X-nya cos negatif A, Y-nya sin negatif A. Selanjutnya titik Q1. Q1 titiknya adalah X, Y. Untuk XQ nilainya kita perhatikan sudut yang dibentuk adalah sudut B, sehingga X sama dengan cos B. Sedangkan Y sama dengan sin B. Maka titik Q1 X-nya adalah cos B dan Y-nya adalah sin B. Nomor 2, tunjukkan bahwa koordinat Q0 juga sama dengan cos A negatif sin A. Dari nomor 1 didapat bahwa koordinat Q0 cos negatif A dan sin
negatif A. Karena ini ada di kuadrat keempat, kita perhatikan untuk sin negatif T sama dengan negatif sin T. Sedangkan cos negatif T sama dengan positif cos T. Sehingga koordinat Q0 untuk cos menjadi positif cos A. Untuk sin negatif A menjadi negatif sin A. Nomor 3, jelaskan mengapa ruas garis P0, P1 dan Q0, Q1 memiliki panjang yang sama. Kalau kita perhatikan gambar bahwa P0, P1 itu sama dengan P0, Q1 ditambah dengan Q1, P1. P0, Q1 ini adalah panjangnya B ditambah Q1, P1 A, atau sama dengan A ditambah B. Sedangkan untuk Q0, Q1 sama dengan Q0 P0 ditambah P0 Q1 sama dengan Q0 P0, yaitu panjangnya adalah negatif A, ditambah P0 Q1 panjangnya adalah B. Padahal di sini P1 Q1 sama dengan A sama dengan panjangnya adalah negatif A, atau sama dengan P0 Q0, sehingga P1 Q1 sama dengan P0 Q0. Sehingga di sini sama dengan negatif A ditambah B, ini sama dengan A ditambah B, atau sama dengan P0 P1. Sehingga kita dapatkan Q0 Q1 sama dengan P0 P1, memiliki panjang yang sama. Ruas garis P0 P1 dan Q0 Q1 memiliki panjang sama karena menghadap sudut pusat yang besarnya sama, yaitu A ditambah B. Nomor 4, gunakan fakta pada nomor 3 dan teorema Pitagoras untuk menunjukkan bahwa cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Berdasarkan titik yang nomor 1, kita dapatkan untuk P1, titiknya adalah cos A ditambah B sin A ditambah B. Sedangkan Q0 titiknya adalah cos negatif A sin negatif A. Q1 titiknya adalah cos A sin A. Sehingga untuk P0 P1 kuadrat itu sama dengan cos A ditambah B dikurangi 1 kuadrat ditambah sin A ditambah B dikurangi 0 kuadrat. Kalau ini kita kuadratkan sama dengan cos kuadrat A ditambah B, 2 dikali cos A ditambah B dikali negatif 1, maka negatif 2 cos A ditambah B, negatif 1 dikuadratkan positif 1. Sekarang yang sin A ditambah B dikuadratkan ditambah sin kuadrat A ditambah B. Berdasarkan sifat, kalau cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1, sehingga 1 ditambah 1, 2. Maka sama dengan 2 dikurangi 2 cos A ditambah B. Ini adalah persamaan pertama. Untuk Q0 Q1 kuadrat sama dengan cos A dikurangi cos negatif B dikuadratkan ditambah dengan sin A dikurangi sin negatif B.
dikuadratkan. Sama dengan cos A dikuadratkan cos kuadrat A. 2 dikali cos A dikali negatif cos negatif B, negatif 2 cos A dikali cos negatif B. Negatif cos negatif B dikuadratkan positif cos kuadrat negatif B. Sekarang yang sin A dikuadratkan sin kuadrat A. 2 dikali sin A dikali negatif sin negatif B. Negatif 2 sin A dikali sin negatif B. Ditambah sin negatif B dikuadratkan sin kuadrat negatif B. Sama dengan cos kuadrat A ditambah dengan sin kuadrat A, sama dengan 1. Cos kuadrat negatif B ditambah sin kuadrat negatif B, sama dengan 1. Kita tambah 1. Yang ini negatif atau dikurangi cos A dikali cos negatif B dikurangi 2 sin A dikali sin negatif B. 1 tambah 1, 2. Berdasarkan sifat, kalau cos negatif B sama dengan positif cos B, sehingga ini sama dengan dikurangi 2 cos A dikali cos B. Yang ini sin negatif B menjadi negatif sin B, karena negatif di sini pengurangan berubah menjadi penjumlahan, ditambah 2 sin A dikali sin B. Ini adalah persamaan kedua. Karena jaraknya sama, P0 P1 kuadrat sama dengan Q0 Q1 kuadrat. P0 P1 kuadrat sama dengan 2 dikurangi 2 cos A ditambah B, sama dengan Q0 Q1 kuadrat sama dengan 2 dikurangi 2 cos A dikali cos B ditambah 2 sin A dikali sin B. Duanya ini kita coret, maka bersisa negatif 2 cos A ditambah B, sama dengan negatif 2 kita keluarkan, yang ini negatif 2, maka tinggal cos A dikali cos B. Karena ini positif, maka karena ini negatifnya dikeluarkan, maka menjadi dikurangi sin A dikali sin B. Negatif 2-nya kita coret karena sama, sehingga kita dapatkan cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Maka kita mendapatkan persamaan ini. Contoh 3.14 membuktikan identitas trigonometri. Buktikan bahwa cos pi per 2 dikurangi x sama dengan sin x dan sin pi per 2 dikurangi x sama dengan cos x. Untuk cos pi per 2 dikurangi x, kita akan membuktikan sama dengan sin x. Berdasarkan sifat, cos A dikurangi B sama dengan cos A dikali cos B ditambah dengan sin A dikali sin B. Sehingga untuk cos pi per 2 dikurangi x itu sama dengan cos pi per 2 dikali cos x ditambah sin pi per 2 dikali sin x. Cos pi per 2 itu sama dengan 0 dikali cos x ditambah sin pi per 2 sama dengan 1 dikali sin x. 0 dikali cos x sama dengan 0,
1 dikali sin X sama dengan sin X. Maka terbukti. Sedangkan untuk sin pi per 2 dikurangi X, apakah sama dengan cos X? Berdasarkan sifat bahwa sin A dikurangi B itu sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Sehingga sin pi per 2 dikurangi X itu sama dengan sin pi per 2 dikali cos X dikurangi cos pi per 2 dikali sin X. Sama dengan sin pi per 2 sama dengan 1 dikali cos X dikurangi cos pi per 2 0 dikali sin X. Yang ini sama dengan 0, maka 1 dikali cos X sama dengan cos X. Mari mencoba 3.14. Dengan menggunakan hasil-hasil sebelumnya, buktikan kedua identitas berikut. Nomor 1, sin A ditambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A dikali sin B. Berdasarkan pekerjaan sebelumnya, kita perhatikan persamaan yang ini. Cos pi per 2 dikurangi X sama dengan sin X. Kita misalkan X-nya adalah A ditambah B. Sehingga persamaan sin X sama dengan sin A ditambah B. Atau sama dengan, kita balik di sini, cos pi per 2 dikurangi X. Sehingga sama dengan cos pi per 2 dikurangi dengan X-nya adalah A ditambah B. Yang ini kita pecah menjadi cos pi per 2 dikurangi A, negatif dikali positif, negatif, negatif B. Sama dengan, berdasarkan sifat cos A dikurangi B, maka menjadi cos pi per 2 dikurangi A dikali dengan cos B ditambah sin pi per 2 dikurangi A dikali dengan sin B. Maka sama dengan cos pi per 2 dikurangi A sama dengan sin A dikali cos B ditambah sin pi per 2 dikurangi A sama dengan cos A dikali dengan sin B. Maka ini adalah persamaan sin A ditambah B. Sedangkan nomor 2, untuk sin A dikurangi B, kita ambil sifat yang telah kita kerjakan. Ini sama dengan sin A ditambah negatif B. Sama dengan sin A ditambah negatif B, kita ambil yang ini, sama dengan sin A dikali dengan cos negatif B ditambah dengan cos A dikali sin negatif B. Berdasarkan sifat, kalau cos negatif B menjadi positif cos B, sehingga sin A dikali cos B ditambah cos A sin negatif B menjadi negatif sin B, sehingga dikali dengan negatif sin B. Positif kali negatif, negatif. Maka sama dengan sin A dikali cos B dikurangi dengan cos A dikali sin B. Maka ini adalah persamaan sin A dikurangi B. Demikian pembahasan identitas penjumlahan dan pengurangan sudut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.